Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Septian Dwi Ardianto dan saya ingin menjelaskan tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Jika dibandingkan dengan bahasa Inggris, fi'il mudhari ini sama dengan present tense atau present continuous tense dan future tense. Setiap fi'il mempunyai fa'il atau subjek yang kadang-kadang zahir atau terlihat atau mustatir atau tersembunyi. Indikasi fi'il mudhari. Fi'il mudhari diawali dengan salah satu huruf yaitu alif, nun, ya, dan ta. Huruf-huruf di atas dinamakan huruf mudharo'ah atau huruf penanda fi'il mudhari. Untuk memudahkan mengingat dalam hal ini, bisa kita bikin menjadi ana itu, yaitu untuk hamzah atau alif, ya, nun, dan ta. Alif untuk saya, nun untuk kita, ya untuk dia, dan ta untuk kamu. Di sini ada bentuk sederhana penggunaan fi'il mudhari. Dan di sini juga ada contoh domir. Ada 4 contoh domir, yaitu anta, anti, huwa, dan hiya. Di sini domir anti, kenapa fi'il mudharinya ada domir anta, kenapa fi'il mudharinya itu taf'alu? Karena domir anta fi'ilnya harus diawali oleh huruf ta dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada taf'alu yang artinya kamu mengerjakan. Kemudian untuk domir anti, kenapa di sini fi'il mudharinya taf'alina? Karena domir anti fi'ilnya atau kata kerjanya harus diawali oleh huruf ta dan diakhiri oleh huruf ya dan nun. Jadi di sini ada taf'alina yang artinya kamu mengerjakan sesuatu lah, pokoknya ini untuk perempuan. Dan kemudian ada huwa yang artinya untuk dia laki-laki. Domir huwa fa'ilnya kata kerjanya diawali oleh huruf ya dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada yaf'alu yang artinya dia laki-laki mengerjakan sesuatu. Kemudian di sini ada hiya. Hiya yang artinya itu dia perempuan. Domir hiya fi'ilnya kata kerja awalannya itu harus huruf ta dan tidak ada akhiran. Yang di sini ada taf'alu yang artinya dia perempuan mengerjakan sesuatu. Sebenarnya ada satu lagi tetapi saya lupa untuk memasukkannya, yaitu ada nahnu. Domir nahnu yang artinya kita. Domir nahnu fi'ilnya harus diawali oleh huruf nun dan tidak ada akhiran. Jadi misalkan di sini kita ambil dari contoh dari fi'il mudharinya yang anta. Kalau dianuin ke nahnu jadinya naf'alu. Bisa seperti itu. Jadi artinya kita mengerjakan sesuatu gitu. Oke, di sini ada contoh fi'il mudharinya. Dia akan menulis. Domir di sini bersifatnya mustatir atau tersembunyi. Oke, kita bisa indikasi lewat dari kata kerjanya saja, yaitu ada yaktubu. Di sini kata kerjanya diawali oleh huruf ya. Domir yang fa'ilnya diawali oleh kata kerja oleh huruf ya itu hanya seperti yang kita bisa lihat di sini. Huruf ya, ini dia. Nah, huwa, bisa huwa. Diawali huruf ya, bisa huwa. Tanpa tambahan. Jelas di sini tanpa tambahan, ya kan? Diakhiri oleh ba itu bukan huruf apa-apa. Jadi tidak ada tambahan. Jadi yaktubu. Dan seterusnya ini domir mustatir huwa dan tidak ada tambahan. Oke, dan contoh penggunaan kalimat berikut. Ya, ini ada anak itu membuka pintu. Yaftahu waladul baba. Di sini domirnya itu yaitu kan anaknya ini tidak jelas siapa, tapi bisa kita lihat dari kata kerjanya yaitu yaftahu. Yaftahu itu artinya kan membuka, ya kan? Dan di sini juga diawali oleh ya huruf ya. Fa'il itu diawali oleh huruf ya, seperti yang kayak saya bilang
kata kerja yang diawali oleh huruf ya dan tidak ada akhiran yaitu domir itu huwa. Jadi di sini jelas anaknya itu bersifatnya karakteristiknya itu laki-laki. Jadi anak laki-laki itu membuka pintu. Seperti itu. Kemudian di sini ada Ahmad mengirim surat. Di sini jelas Ahmad itu laki-laki. Jadi di sini menggunakan domir huwa. Ya kan? Jadi di sini ada yursilu Ahmadu risalah. Tapi sepertinya ketutupan oleh cam saya, jadi seperti itu. Pokoknya yursilu Ahmadu risalah. Maaf jika ketutupan oleh kamera saya. Kemudian ada penggunaan fi'il mudhari untuk satu orang atau dua orang dan jamak. Yang pertama itu ada untuk orang satu, pria atau perempuan yang bersifatnya itu lawan bicara kita. Lin mutakkanam artinya lawan bicara kita. Oke, untuk orang pertama tunggal, pria atau perempuan itu menggunakan anak. Jadi di sini domir anak awalan fa'ilnya harus menggunakan huruf hamzah atau alif dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada aktubu. Kemudian untuk domir double atau jamak itu sama, yaitu nahnu. Seperti yang saya bilang, domir nahnu awalannya itu harus na dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada naktubu. Kemudian untuk orang kedua, pria atau perempuan yang bersifatnya itu lawan bicara atau enggak sedang di samping kita, ya, pokoknya sedang bicara sama kita, samping kita gitu. Untuk orang kedua pria tunggal itu harus menggunakan anta. Oke, domir anta diawali oleh ta dan tidak ada akhiran. Terus untuk orang kedua perempuan tunggal, domirnya itu adalah anti. Awalannya fa'ilah itu harus ta dan diakhiri oleh ya dan nun. Kemudian untuk orang kedua pria dan perempuan double itu domirnya sama, yaitu seperti yang tertulis ini, yaitu antuma. Ini anatuma. Jadi domirnya itu sama untuk double laki-laki perempuan atau untuk double laki-laki atau perempuan orang kedua, domirnya itu anatuma yang awalan katanya itu harus ta, awalan kata kerjanya itu harus ta dan akhirannya itu harus alif dan nun. Kemudian untuk orang kedua pria jamak, domirnya itu antum. Oke, domirnya itu antum. Domir antum akhirannya itu harus waw dan nun. Akhiran kata kerjanya ya. Dan awalnya itu harus ta. Kemudian untuk orang kedua perempuan, domirnya itu antuna. Domir antuna fa'ilnya kata kerjanya harus diawali oleh huruf ta dan diakhiri oleh huruf nun. Seperti itu. Kemudian untuk orang ketiga pria dan perempuan yang bersifatnya gaib atau sedang kita menceritakan seseorang, menceritakan dia gitu. Jadi di sini untuk orang ketiga pria tunggalnya menggunakan huwa yang artinya dia laki-laki, seperti yang tadi kayak itu sedang membicarakan seseorang, seperti itu. Domir huwa diawali oleh fa'ilah harus diawali oleh huruf ya dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada yaktubu. Kemudian double-nya itu sama seperti orang ketiga perempuan yang bersifat gaib yaitu menggunakan hiya. Domir hiya fa'ilah itu harus diawali oleh huruf ta dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada taktubu. Kemudian untuk double-nya orang ketiga perempuan atau pria itu double-nya itu sama, yaitu menggunakan huma.
huma, 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 huma. Oke, domir huma harus tapi yang membedakan itu hanya awalannya. Kalau yang laki itu harus menggunakan ya untuk fa'il awalannya dan ta untuk perempuan, untuk fa'il, untuk kata kerjanya. Kemudian harus diakhiri oleh ya dan nun. Sama seperti perempuan, pokoknya sama antara pria dan perempuannya sama. Oke, sama. Kemudian untuk jamak untuk jamaknya orang ketiga perempuan dan untuk jamak untuk orang ketiga pria itu menggunakan hum. Domir hum diawali oleh huruf ya dan diakhiri oleh waw dan nun. Jadi di sini ada yaktubuna. Oke. Terus untuk orang ketiga perempuan yang bersifatnya jamak itu domirnya itu hunna. Domir hunna fa'il awalannya harus diikuti oleh huruf awalannya itu harus ya dan diakhiri oleh nun, seperti itu. Ini sama saja penjelasannya. Oke, lanjut. Contoh dalam penggunaan kalimatnya. Di sini ada Muhammadun yarkabu risalah. Yarkabu hison. Fa'il dari kalimat ini domirnya mustatir atau tersembunyi, yaitu huwa. Kenapa? Karena di sini jelas Muhammadun itu nama laki-laki dan kita sedang membicarakan nama dia. Jadi kita sedang membicarakan dia gitu. Jadi di sini menggunakan domir huwa dan domir huwa fa'il atau kata kerjanya harus diikuti oleh, harus diawali oleh huruf ya dan tidak ada akhiran. Jadi di sini ada yarkabu. Di sini ada yarkabu. Kemudian contoh berikutnya ada al-mumaridoh yazakulunal mustashfa. Fa'il dari kalimat ini adalah nun. Domir mustatirnya itu bersifat mustatir juga. Dan bagaimana kita tahu? Karena kita bisa tahu dari di sini. Di sini ada tamar butoh. Tamar butoh kan artinya itu perempuan, ya kan? Dan kita sedang membicarakan dia. Jadi kita menggunakan yaitu hunna. Hunna bukan sih? Anatuna, maaf. Anatuna. Maaf, bukan anatuna. Jadi itu kan bisa bersifat double, ya kan, bisa double, bisa jamak. Tapi di sini kita ketemunya itu yazkuluna. Untuk cocokologi, bukan cocokologi, untuk ketentuannya fa'il yang awalannya ya dan itu untuk perempuan itu bisanya itu cuma bisa hunna karena juga di akhirannya juga ada na. Jadi di sini domir mustatirnya itu adalah hunna karena di sini ada al-mumaridoh. Al-mumaridoh itu artinya perawat dan di sini juga ada tamar butoh. Tamar butoh itu menurut buku yang saya baca, tamar butoh itu menandakan karakteristik perempuan. Oke. Tamar butoh domir hunna awalan fa'ilnya itu harus ya dan akhirannya harus nah, seperti itu. Kemudian ada naktubu risalah. Di sini sudah jelas fa'ilnya itu awalannya itu na. Jadi domir mustatirnya itu sudah ketahuannya itu nahnu. Karena cuma ada satu domir yang awalannya itu adalah na, nun, yaitu nahnu, seperti itu. Lanjut, jenis-jenis fi'il mudhari, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung dan bisa juga disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari murab terbagi menjadi 3, yaitu marfu, mansub, dan menjazum. Oke, yang pertama itu ada fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu, fi'il mudhari menjadi marfu apabila tidak didahului oleh huruf penasab atau huruf penjazam. Tanda marfunya fi'il mudhari adalah dhamma.
Jadi di sini itu contohnya di sini ada anak 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 aktubu. Di sini ada domirnya itu anak dan di akhirnya itu harus ada doma. Nah, jadi setiap kata yang akhirnya doma dan doma itu menurut saya itu marfu seperti itu. Seperti ya pokoknya contoh sama ini, pokoknya belakangnya itu doma itu marfu. Kemudian ada doma digantikan oleh tetapnya nun. Subutun nun apabila fi'il dari af'al kamsoh af'al kamsoh adalah setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain waw jamaah atau ya mukhatabah Di sini ada yaf alani. Di sini ada alif isnainnya nih, ada la dan nun. Nih kalau tidak ada doma itu bisa digantikan oleh nun. Seperti ini. Tidak peduli apakah itu doma, pokoknya kalau tidak ada tidak peduli itu kasroh atau fathah, yang penting kalau tidak ada doma di akhir itu menggunakan nun. Tapi harus ada harus ada huruf al-kamsoh, yaitu alif isnain wa jamaah atau ya mukhatabah. Seperti itu. Nah, di sini juga terus ada aluna. Di sini al-kamsohnya itu adalah waw dan ada nun subutun. Jadi itu untuk mengganti indikasi untuk tanda fi'il mudhari marfu. Kemudian di sini juga ada lagi antum taktubani. Di sini ada alif isnain dan diikuti oleh nun di akhir. Seperti itu, sama semua. Contohnya sama. Oke, terus untuk catatan, apabila fi'il mudhari huruf terakhirnya alif, waw atau ya, maka fi'il tersebut difathahkan dengan fathah muqaddarah atau tersirat pada akhirnya. Kemudian ada fi'il mudhari mansub. Ini bentuk keduanya, jenis keduanya. Oke. Fi'il mudhari dimansubkan apabila didahului oleh salah satu huruf penasab. Tanda nasabnya fi'il adalah fathah dan nun dibuang atau hadfuzun nun. Huruf penasab di sini ada an, lan, kai, izan, lamul ta'lil, lamul juhud, terus ada yak, ada yaf sababiyah dan hatta. Di sini contohnya ada lan aktuba, ya kan? Terus ada lan taktuba, ya kan? Terus di sini kan ada jelas nih, ada indikasinya, ada lan, terus di akhirannya ada fathah. Jadi fi'il mansub itu akhirannya itu harus ada fathah. Itu menurut saya. Itu untuk pemahaman dari saya sendiri. Oke. Terus di sini berikut penjelasan ringkas dari setiap indikasi-indikasi huruf-huruf penasabnya ini. An, masdariyah, maksna masdariyah adalah huruf tersebut bisa ditakwilkan bersama fi'il mudhari setelahnya sebagai masdar. Kemudian ada lan untuk menafikan sesuatu pada masa yang akan datang. Terus ada kai untuk menerangkan sebab, izan sebagai jawaban dari kalimat sebelumnya. Terus ada lamul juhud itu untuk yang bermakna, dan kai untuk kai yang bermakna supaya. Kemudian ada yang tadi itu lamul taklil itu untuk bermakna. Terus kai itu untuk supaya, jadi bermakna supaya, seperti itu. Terus lamul juhud itu lam bermakna ingkar dan diawali dengan fi'il kana yang dinafikan. Kemudian ada
faus sabi faus faus sababiyah bermakna bahwa yang sebelumnya menjadi sebab bagi yang setelahnya dan harus didahului oleh penafi atau tuntutan meliputi amar, nahi, dan istifham. Dan selanjutnya itu terakhir hatta yang bermakna untuk batas, akhir, atau sebab. Nah, ini ada contoh dari fi'il mudhari mansub. An terkadang diidghamkan kepada la nafiyah atau la yang bentuknya seperti ini. Aduh, bisa tandain pula. Pokoknya seperti ini di baris ketiga ada seperti itu. Dan amalnya tetapi seperti huruf penasab. Jadi itu fungsinya itu juga seperti huruf penasab seperti itu. Terus di sini ada contohnya itu ada talabtul minhu ala yugodi roh jal makan roh rozal makana maaf kalau bacanya seperti itu, ya kurang handal dalam hal ini. Oke, jadi di sini yang artinya dia meminta kepadanya supaya tidak menyerang tempat ini. Oke. Terus di sini ada huruf masdorinya dan huruf penasabnya itu ada ala dan an. La itu sebagai huruf penafi. Seperti yang tadi dibilangkan ya kan. Itu sama bentuknya an. Nih. Lan nih la penafi. Lan. Terus di sini ada fi'il mudhari mansub dengan fathahnya yang di sini kata kerjanya itu ada yugodiro ya kan, yugodiro. Ini akhirannya itu ada mansub karena akhirannya itu fathah. Fa'il domirnya itu mustatir, nya itu adalah huwa. Jadi tersembunyi itu huwa. Kenapa? Karena fi'ilnya itu diawali oleh huruf, kata kerjanya itu diawali oleh huruf ya. Terus kemudian ada masdor muawal dari ala fi'il tambah fa'il. Maf'ul bih bagi fi'il adalah toliba. Maaf kalau salah baca, pokoknya maf'ul bih itu artinya subjek. Oke. Apabila fi'il mudhari mutal akhir dengan alif, waw, atau ya, maka fi'il tersebut dimansubkan dengan fathah. Jadi ada 3 jenis di sini, ada dengan fathah. Yang pertama itu dengan fathah muqaddarah apabila akhirnya itu alif. Contoh di sini ada lan yardo. Di sini kan ada indikasi ada lan dan akhirnya ada do fathah, itu mansub. Di sini juga ada lan yatabaro. Di sini ada indikasinya lan, huruf penansubnya dan akhirnya ada ro fathah. Terus kemudian jenis selanjutnya itu ada dengan fathah yang nampak apabila akhirnya waw. Contohnya itu ada lan yaskuwa. Dia lan ini kan seperti tadi indikasi mansub dan di akhirnya wa, seperti itu. Sama selanjutnya, dan ini ada bentuk ketiganya yaitu dengan fathah yang nampak apabila akhirnya wa. Contoh lan yarmiya. Di sini indikasinya sama lan dan dan akhirnya itu ya fathah. Contoh di sini semuanya domir mustatir yaitu huwa, karena kata kerjanya itu awalannya ya semua. Oke, lanjut. Selanjutnya ada bentuk ketiganya dari jenis fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari dijazam dengan sukun dengan huruf ilat atau dengan huruf nun pada fi'il yang 5 apabila didahului huruf jazam. Huruf jazam yaitu lam, lama, lamul amri,
Amul amri, lanahiyah, dan kemudian ada lanahiyah. Sukun digantikan oleh hatfuzun apabila fi'il termaksud al-khamsah. Al-khamsah yang seperti sebelumnya yaitu alif isnain, waw jam'ah, dan ya mukhatabah. Contoh di sini ada lam yaktuba. Di sini jelas. Ini ada indikasinya. Lam yaktuba. Lam yaktuba. Di sini ada indikasinya jazam, huruf penjazamnya itu lam, dan di akhirnya ada ba isnain, jadi itu kosong seperti itu. Jadi kayak nun dibuang gitu, pokoknya dibuang nun. Jadi harusnya kan ini ada nun, tapi dibuang karena itu ada huruf penjazam seperti itu, yang seperti saya baca. Dan sini juga ya pokoknya dibuang karena ada indikasi huruf penjazam dan ada alif isnain. Kemudian sama juga contohnya, dan kemudian ini ada lam taktubu. Di sini ada huruf af'al khamsahnya itu waw, dan indikasi penjazamnya itu adalah. Nah, di sini tidak ada nun, tetapi diganti oleh tidak ada apa-apa, jadi sukun gitu ya kan. Jadi kayak begitulah, seperti yang saya pahami seperti itu. Terus hadfu harfi ilah apabila fi'il mutatir. Contohnya lam yardo, lam yadaku, dan lam yarni. Di sini saya kurang mengerti juga, tetapi saya pahami fi'il mutal akhir itu sama hurufnya dengan al-khamsah, tapi ketentuannya berbeda. Fi'il mutal akhir itu lebih tidak ada indikasi-indikasi lain gitulah, tidak ada ketentuan khusus seperti itu. Oh ya, satu lagi, jika ada keterangan tambahan tolong beritahu saya di chat. Oke, terima kasih. Kemudian sini ada dua penjazam. Yang pertama itu penjazam perangkat yang menjazam satu fi'il. Ya, huruf-huruf yang menggunakan huruf-huruf yang tadi ini lam gitu. Nah, kemudian berikut ada penjelasan tentang ringkas setiap huruf itu. Lam masuk ke fi'il mudhari dan berfungsi untuk menafikan fi'il pada masa yang lalu. Kemudian ada lama masuk ke fi'il mudhari dan bersifat untuk menafikan fi'il pada masa yang lalu sampai waktu berbicara. Kemudian ada lamul amri, itu menjelaskan masuk ke fi'il mudhari dan bersifat untuk tuntutan. Dan selanjutnya ada lan nahiyah, yaitu untuk menjelaskan masuk ke fi'il mudhari dan bersifat untuk larangan. Kemudian ada perangkat yang menjazam dua fi'il. Di sini ada in, man, mahma, mata, aina, ayana, ainama, anna, hayasuma, kaifama, ayu. Yang artinya itu jika, siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan apapun. Arti di sini sama tetapi konteksnya berbeda. Diulangin lagi, arti di sini sama tetapi konteksnya itu penggunaannya berbeda. Penggunaan konteksnya bagaimana saya kurang tahu, tetapi itu yang saya baca. Perangkat-perangkat ini dinamakan perangkat syarat dan penjazam, di mana ia menjazamkan dua fi'il syarat dan jawab syarat. Semua perangkat ini adalah isim kecuali in. Ia adalah huruf. Sebagaimana semua perangkat ini mabni kecuali ayu, ia adalah murab. Berikut ini penjelasan ringkas bagi setiap huruf-hurufnya. In untuk mengikat antara jawaban dan syarat, dan i'rab sebagai huruf syarat penjazam. Man untuk yang berakal dan di i'rab pada posisi rafa mubtada
atau pada posisi nasab maf'ul bih atau subjek apabila fi'il syarat adalah mubtadi dan mengenai maknanya. Kemudian ada mahma dan ma, itu artinya sama, yaitu apapun. Untuk tidak berakal di i'rab pada rafa mubtada atau pada posisi nasab maf'ul bih apabila fi'il syarat muta'addi dan mengenai maknanya. Kemudian selanjutnya ada hayasuma ada aina bukan sih, maaf, ya ada haya hai suma, terus aina dan ainatuma dan ana, yang artinya itu tadi dimanapun, tapi konteksnya berbeda. Ingat itu jadi untuk menjelaskan untuk tempat dan i'rab dan di i'rab pada posisi nasab maf'ul fi zarf makan bagi fi'il syarat. Kemudian ada kaifama untuk keadaan dan di i'rab pada posisi nasab. Contohnya itu hal itu seperti hal-hal penting, pokoknya kejadian-kejadian yang penting seperti itu mungkin. Terus ada ayu bisa yang berakal dan tidak berakal, bisa untuk waktu, tempat, dan keadaan sesuai dengan mudhof ilaihnya. Ia murab sehingga menjadi mubtado apabila diithafkan kepada isim zat dan maf'ul bih. Jika diithafkan kepada isim zaman atau tempat, maf'ul mutlak jika diithafkan kepada masdar, dan jika ithafkan kepada isim yang bermakna keadaan. Pada asalnya ayu berbentuk lafaz tunggal baik untuk mudzakkar, muannats, mufrad, mutsana atau jam'ah. Hanya saja boleh juga memakai ta untuk muannats. Sekian, dan dari sinilah saya mendapat dari referensi keempat website dan satu buku ini, saya dapat membentuk PPT, dapat menjelaskan fi'il mudhari seperti sebelumnya. Dan terima kasih, saya Septian Dwiardianto. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dimengerti atau kurang paham, karena jujur saya juga kurang mengerti dengan materinya. Intinya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata dan pembacaan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.